Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali di Idris Production. Halo sahabat semua, gimana kabarnya malam ini? Mudah-mudahan baik-baik semua ya pada malam hari ini. Kembali lagi kita bertema obrasi, obrolan santai sambil ngopi. Seperti biasa, saya nggak sendiri karena saya ditemani dengan Abi Mukhtar. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat kabarnya? Alhamdulillah. Kayaknya badannya makin gemuk aja nih. Masya Allah, tambah gede Bi. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Gimana Bi pada malam hari ini? Ya, sahabat operasi semua, bagaimana yang telah kita sampaikan ya waktu pertemuan perdana bahwa operasi ini kita akan menghadirkan bintang tamu atau narasumber. Betul. Gitu. Bintang tamu kita kali ini, siapa ini kira-kira? luar biasa nih. Kira-kira luar biasa. siapa nih, Bi? Beliau ini dikenal sebagai tokoh ya. Tokoh di Harjamukti, kalau orang Harjamukti nyebut nama dia pasti tahu gitu. Masya Allah. Karena ini beliau ini ada di mana-mana gitu. Iya. Ya. Luar biasa Tokoh emang. Harjamukti, tokoh agama, tokoh masyarakat. Iya. Kemudian juga dengan beberapa ini ya sebagai ketua DKM ya. Nanti kita akan lebih jelas lagi. Bahkan pengusaha juga nih. Masya Allah. Pengusaha, terus kemudian pendekar juga, pendekar. Masya Allah. Pendekar, terus kemudian nah dijuluki sama teman-teman ininya nih. Ya, sama jamaahnya sebagai Ustadz Pantun. Oh, pantun. Berarti bisa Jadi kalau kita ini dong, Bi. ada di di televisi itu yang di TV One ada Ustadz ya dengan julukan Ustadz Pantun ya, Taufikur Rahman tuh Ustadz Taufik. Nah di Harjamukti punya nih. Oh, punya juga. Alhamdulillah nih. Kita akan lebih jauh nanti. Ya, jadi pengusaha, kemudian pendekar juga. Iya. Karena tamu kita ini dia mempunyai perguruan. Perguruan juga. Perguruan silatnya gitu. Wah, pokoknya seru malam ini. Masya Allah. Itu sahabat. Gimana kita operasi kenal ya? sekarang ya? Silakan. Ya, sahabat operasi, kita perkenalkan bintang tamu narasumber kita malam hari ini Iya. di operasi yaitu Ustadz Sahrin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat semua. Sehat, ya? Gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Ustaz. Ini suaranya kayak agak ini berat-berat nih, kayaknya lagi Ini lagi kita lagi flu dikit. flu ya. Ya, Flu dikit. kebenaran kita orangnya suka flu. Lupa. Lupa ya. Iya. Ya namanya manusia ya. Iya. Lupa. Ya, alhamdulillah bisa hadir ya Ustadz ya malam hari ini kita bincang-bincang ngobrol santai sambil ngopi. Insya Allah alhamdulillah kita bisa bertemu ya. Bang Mamat minum jamu. Jamunya jam aswad. Nah, selama kita baru bertemu, semoga semuanya sehat. Alhamdulillah. Jelas kelihatan ini Ustadz Pantun ya. Iya. Jadi memang kalau beberapa kali pertemuan di beberapa momen pernikahan, kemudian acara solo ya kan, pengajian pasti sebelum ngomong pantun dulu. Itu spontan tuh ya. Spontan. Nah, Ustadz kita Mau dibales, Bi? Hah? Mau bales dong? Oh, boleh. Silakan. Abi. Belum siap. Ya, itulah bedanya ya kan, bedanya gitu kalau hanya kagak siap. Kalau beliau tuh mau lagi ngapain tiba-tiba ya bisa keluar. Bisa, ya? Itulah makanya nggak semua orang bisa ya. Makanya dijawab. Karena kita bikin pantun kadang nggak cocok tadi. Iya. Tapi pantun itu emang harus punya ini ya kan. Kalau kita dulu belajar bahasa Indonesia ada isi sambiran dan itu harus sama tuh kalau an ya kan. Harus matching. Nah, ini nggak semua orang nih gitu. Misal kita ngobrol mulai dari perkenalan dulu nih, ya. Sebelum kita lebih jauh nih, perkenalan. Jadi antum dikenal sebagai nama ya Ustadz Sahrin SN ya. Yes. Ini SN ini sarjana nasional ya. Boleh perkenalan nama dulu ya nama. Oke, siap. Ke terminal beli putu mayang. Asik. Belinya pakai duit sendiri. Tak kenal maka tak sayang. Saya mau mengenali diri. Nah, Alhamdulillah saya diberikan nama oleh orang tua. Itu
Sahrin. Ya. Ya. Jadi orang banyak bertanya kenapa ada embel-embel SN-nya. Ya, ya. Ini sarjana dari mana nih SN? Iya. Ada yang bilang juga SN itu ya Sahrin juga. Nah, jadi SN itu Singkatan. singkatan ya, kepanjangan nama dari orang tua, namanya Sanim. Oh. Kalau Betawi kan namanya singkat-singkat. Ya. Ya, jadi Sahrin SN itu Sahrin Sanim. Oh, nama orang tua ya, nama Ya, orang tua. orang tua. Nah, saya kalau dari silsilah ya baris ayah, baris ibu itu ibu saya namanya Ibu Neri, bintinya binti Haji Ahmad. Nah, Haji Ahmad ini yang dominan tinggal di Bunguraya. Asli Bungur berarti. Asli Bungur. Jadi beliau ini kalau kita jalan ke Bunguraya ada gang itu menuju ke arah Timur 2. Itu namanya ada Jalan Haji Ahmad. Iya. Nah, itu apa namanya kakek saya. Oh, Atau kita bilang engkong lah. engkau. Ya. Jadi dulu memang namanya orang dulu tuh dari ujung perapatan itu sampai ujung outdoor itu satu orang yang punya. Itu engkong saya. Itu keluarga besar. Kemudian Pak Haji Ahmad ini punya orang tua namanya Haji Maih. Nah, Haji Maih ini sebenarnya beliau pendatang. Beliau artinya Ki Gede Maih. Dia orang Bali. Oh, Bali ya, Ya, Bali. dia orang Bali. Jadi kita ini ada keturunan Bali. Ya, jadi kalau sedikit saya cerita, saya dapat dari orang tua ya. Jadi Ki Gede Maih ini datang ke Jakarta ini masih dalam beragama Hindu. Nah, beliau masuk Islam menjadi mualaf itu di daerah Bogor. Malah. Ya, mualaf. Kemudian karena beliau ini juga seorang ya, apa namanya dulunya itu kalau bahasa sininya mah jawara lah. Nah, jadi sempat direkrut sama company menjadi opas. Opas itu polisi company. Ya, itu zaman-zamannya Pitung GI dan sebagainya. Menjadi opas ini, kemudian beliau ini punyalah istri orang sini. Kemudian juga banyak, emang istrinya banyak. Gitu. Kemudian beliau jadi opas ini pada saat itu ada macam kerja paksa, mengambil pemuda-pemuda Indonesia, diambil. Nah, begitu diambil, ternyata di tengah perjalanan itu dilepasin sama beliau ini, dilepas-lepasin. Makanya dia jadi buronan Belanda, bulanan company. Pada akhirnya beliau ini memang sulit ditangkapnya. Karena menurut cerita dari orang tua saya itu, beliau jangankan apa namanya sembunyi di balik pagar ya. Dia cuman menggunakan sehelai daun kelapa atau daun aren kalau dulu. Disebutnya daun kaung ya, daun apa? Daun aren. Dia udah bisa menghilang, udah nggak bisa kelihatan. Nah, kemudian beliau ini ada juga keturunannya di daerah Taman Ismail Marzuki. Itu masih ada saudara sama saya itu, cuma belum kesempatan ke sana. Dan dari orang tua itu beliau mempunyai keturunan. Keturunan itu artinya baik keturunan mungkin secara gen ya, secara biologi atau keturunan secara keilmuan lah dikatakan. Jadi keturunan beliau itu dari sekian keluarganya, tandanya dia dadanya merah. Oh, dadanya Gitu. merah. Jadi ketika seseorang itu ketika dia emosi ataukah dia itu keadaan seperti apa namanya waspada lah gitu, itu dadanya merah. Nah, saya ini di keterangan sama uak saya itu yang merah itu almarhum Haji Mi'ar.
Haji Mi'ar ini uak saya, kakak dari ibu. Hmm. Terus saya sendiri, Hmm. gitu. Termasuk ciri-ciri dari itu. Alhamdulillah sampai sekarang ini beliau juga, saya belum tahu makamnya. Iya. Hmm. Ya, dia bilang dia hilang aja gitu aja. Oh. Masya Allah. Jadi ada suatu peristiwa yang dialami, bukan saya, kalau saya mungkin karena berkaitan jadi nggak begitu mengalami langsung ya. Tapi kebanyakan tamu-tamu saya. Ini suatu pagi ada seorang yang nyari saya mau minjem mobil kendaraan tuh. Jadi jam 6, jam setengah 6 kurang sudah ke rumah. Sedangkan saya masih di masjid. Ketika itu pintu terbuka. Dia mau salam, mau masuk. Dia bilang, Pak Ustadznya lagi tidur, lagi ngorok. Gitu. Pak Ustadz lagi ngorok nih. Saya bangun aja, takutnya kelamaan gitu kan. Dia langsung masuk buka pintu. Nah ternyata di bangku itu bukan saya. Nah dia itu melihat sosok harimau putih yang besar. Jadi itu bukan suara ngorok orang, tapi dengkuran gitu. Sampai dia lari. Setelah itu pas saya pulang, saya tanya kenapa. Masya Allah Pak Ustadz, maafin saya. Gitu. Jadi saya ini kurang sopan, lancang, main masuk aja. Di situ saya baru tahu. Jadi yang tahu itu yang nyaksiin orang lain, bukan saya. Itu kalau dari garis ibu. Kalau dari garis bapak itu orang tua saya di daerah Ciherang. Kalau sekarang pos 2. Ciherang? Pos 2 di Kopassus. Kopassus ya, Iya. Kopassus. Itu bapak saya namanya Sanim, punya ayah namanya Kong Saman, punya ayah lagi namanya Kong Saian. Gitu. Dan saya pernah ketemu sama sekarang tinggal di Cianjur, namanya Pak Edi Uwis ya, itu orang udah tua itu. Sebelum dia kembali ke sana, saya dikenalin sama saudara saya. Ternyata itu tersebar di daerah Kemang, daerah Cimpaun. Gitu. Dan dari orang tua nggak taunya saya ada dari ibunya bapak saya, Kong saya itu dari daerah Cirebon. Gitu. Berarti keturunan juga, Pi. Iya. Bukan orang sembarangan. Iya, seperti yang tadi dibilang kalau bahasa sekarang itu moksa ada juga. Moksa ada. Nah, itu kan. Nah, dengar-dengar nih Pak Ustadz pernah jadi security juga. Iya. Nah, gimana ceritanya? Silakan. Alhamdulillah, ini perjalanan hidup ya. Iya. Jadi sebenarnya saya dulu kalau keadaan sekarang itu bertolak belakang. Tolak. Jadi saya itu sebenarnya lulusan STM. Nah, saya lulusan STM. Kemudian lulus tahun 94. Saya langsung bekerja di Ponorogo di Sunter. Itu Tanjung Priuk, saya kerja situ di Asra Dayasu. Kemudian nggak lama pindah lagi di PT Abdi Metal sini di daerah Auri. Masih ruang lingkupnya masih produksi kendaraan. Yang itu ya, tikungan itu ya kan? Iya, betul. Iya. Itu sampai tahun 98. Tahun 98 ada Krismon, krisis moneter. Kemudian saya itu beralih jualan. Sampai ke situ ya. Ya, alih jualan macam-macam. Dari mulai jualan makanan, jualan pakaian, sampai jualan parfum. Parfum juga. Akhirnya ketemulah di security itu. Security paling lama 15 tahun. Masya Allah. Nah setelah itu dari security baru kita bukan beralih sih sebenarnya, cuman lebih fokus ke masyarakat. Iya. Berarti dari security kan
Bubar Kalau DKM. DKM tuh ini ya apa namanya, dipercaya ya, Ya. dipercayakan oleh masyarakat sebagai DKM. ketua DKM. Nah, ini security-nya di ini. Nah, jadi sebenarnya itu saya udah DKM sebenarnya. Oh, dari Ya, DKM. musola tahun 97. Hmm. 97 ya DKM. Kemudian masih security. Jadi belum fokus. Sampai tahun 2015 saya diminta sama masyarakat pusat tolong fokus ke DKM. DKM, fokus ke masyarakat. Waktu itu masih ini ya, masih musola tuh ya, masih musola. Itu tahun 2015 udah masjid. 2015 sudah masjid ya. Ada masjid. 2010 bangun masjid, 2015 jadi masjid. Nah, itu saya difokus ke situ. Otomatis kan kita berpikir ya untuk ekonomi. Nah, untuk ekonomi berpikir gimana nih caranya. Akhirnya saya tanya-tanya sama orang tua juga, sama guru-guru juga. Insya Allah Bismillah. Gitu. Iya. Jadi saya ambil keputusan, saya keluar dari kerjaan. Walaupun keluar aja kita tempat kita bekerja itu nggak setuju kita keluar. Gitu. Karena kita ini kan jembatan antara mereka dengan warga. Gitu. Akhirnya kita keluar. Nah kebenaran untuk pokoknya saya sedikit ada rezeki dari Allah itu, saya punya petakan, punya kontrakan. Jadi saya keluar, setelah itu kita fokus di DKM. Nah, dari situ alhamdulillah ada juga kita bergerak di ngajar di privat itu. Di tempat itu Ngajar ngaji. tapi di rumah-rumah. Di rumah-rumah, alhamdulillah ya dari mulai 1 terus sampai full. Nah setelah itu sambil berjalan dah. Sambil berjalan. Setelah kita beralih ke DKM, di situ ada jamaah banyak anak muda. Udah, cuman mereka ini ada yang kerja, ada yang belum kerja. Gitu. Ada yang belum kerja, akhirnya kita berpikir bagaimana kita menciptakan satu lapangan kerja. Nah, benar itu. Saya berpikir, akhirnya waktu itu tahun 2002. 2002. 2002 saya membuat satu warung itu di pinggir jalan ya. Warung kelontong lah. Tujuan saya itu anak muda yang belum punya kerja Bisa ditampung. Iya. Itu awal saya mendirikan warung itu satu itu ada di Putri Tunggal. Akhirnya tampung tuh 2 orang. Warung 24 jam. Setelah itu saya berpikir ini masih banyak lagi. Akhirnya ya saya bikin sampai saya punya 4 lapak, 4 toko kelontong. Itu toko kelontong, akhirnya nggak ada yang nganggur tuh anak-anak. Sampai punya kerja terus, akhirnya berjalannya waktu karena tempatnya juga sudah semakin sempit ya. Akhirnya saya beralih usaha di usaha jamu. Nah, jamu ini jamu untuk kesehatan. Ya, jamu untuk kesehatan ini saya ambil dari Banyuwangi. Kira-kira jamu apa tuh? Itu herbal, jamu herbal. Oh, herbal. Jamu herbal. Nah, kebenaran itu khasiatnya juga udah bisa dirasakan langsung. Alhamdulillah. Dan saya mencapai penjualan waktu itu hampir mencapai target rata-rata. Jadi sebulan itu kita hampir 100 dus. 100 dus. Hampir 10.000 botol. Tuh ya. Nah kemudian setelah ada corona nih,
Ya, Nah, iya. Iya, benar. ini pengaruh Jadi ngerubah lagi. merubah lagi. Jadi kita juga berusaha. Sekarang kebenaran kita di parfum juga. Balik lagi ke parfum. Parfum juga. Jadi sebenarnya parfum itu udah lama dulu pernah ya. Jadi sekarang kan bergerak di parfum lagi nih. Ya, dulu kita bergerak di parfum. Hmm. Nah, sekarang ini kebenaran produsennya anak saya sendiri. Anak sendiri. Nah, Ownernya proses anak saya ya. sendiri. Jadi kita tetap distributor. Iya. Hmm. Jamu distributor, kemudian parfum juga distributor. Ya, alhamdulillah ini juga membantu, bukan hanya buat saya, Iya. tapi juga Bermanfaat untuk bermanfaat ini. buat yang lain. Karena di sistemnya di sini saya tidak jualan langsung. Iya. Jadi saya punya sales Oh, Gitu. berarti sebagai apa namanya? distributor. Ya, distributor. Oh, Ya, distributor. distributor kan nanti di dua distributor ada apa namanya? Agen. Agen, apa? benar, kan? agen. Agen Oh. nanti udah apa Jadi namanya? saya tuh menyediakan barang aja di rumah. Barang. Oh. Eh, Kalau reseller itu yang nggak ada barangnya ya kalau reseller ya? Ya. ya, Oh iya. Jadi dia cuman Nah, di bawah apa? Agen tuh ada seller tuh. Oh iya. Nggak perlu ada barang di rumahnya kan? Iya iya betul. barang tetap di kita. Iya. Ah. Jadi kan kita lihat perjalanannya luar biasa. Ya. Masya Allah. Iya. Security, terus, nah ini yang perlu kita ini nih, gimana nih pengalaman? Betul. Terlebih lagi untuk anak muda nih Bi. Iya iya. Ini kan jadi dari perjalanan ini Ustaz, bahwa sebenarnya kita rezeki itu kita jemput ya. Iya. Kita harus kerja Iya. keras ya. Kan ada pepatah ya, manjada, Manjada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan kan gitu. Alhamdulillah. Nah, ini pelajaran penting nih Ustaz ya. Iya. Ya tadi nama sudah, kemudian perjalanan dari security dan kemudian dipercayakan menjadi apa? Pengemudi DKM. Ini kayaknya sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Kalau aneh lihat nih belum ada yang berani maju. karena perjalanannya Belum ada selama beliau. Masya Jadi DKM ini bisa seumur hidup. Gitu. Iya. Aneh lihat nih nggak ada yang berani maju nih. Masya Allah. Berarti bukan KTP yang seumur hidup juga Iya, ya? Nah, DKM seumur hidup. Iya, ya. betul. Dia Baru ini ada. karena penghormatan ke beliau nih. Jadi Iya. nggak ada apa namanya yang berani lah ya, dalam arti berani untuk menggantikan. Selama beliau ada dan ini sebuah kepercayaan, Amanah juga. amanah dan itu luar biasa. Kalau dibandingkan dengan mesin-mesin yang ada di sekitarnya kan udah pada bergantian Ya, kan, iya. Taufik ya, Ustaz ya. Kemudian Al Hidayah, kemudian Al Madinah, An Nur kan. Iya. Nah, itu. Tapi Al Mumin ini Masih Masih. masih bertahan. ini kan magnet ya, daya magnetnya yang luar biasa. Ini berkah nih Ustaz. Dari tahun Iya. Tahun 97. 97. Nah, 97 kan. Udah berapa tahun? Dan perkembangannya masjidnya luar biasa tuh, ada kepercayaan apa namanya masyarakat ya kan. Iya. Nah, saya dapat cerita tuh ada yang mampir ngasih uang 10 juta ya, padahal dia mampir doang kan. Masya Allah, ada juga ya? Ada ceritanya luar biasa, banyak yang transit lah situ Jadi kan. kita dari DKM itu saya pernah sebelum pembangunan masjid itu saya ikut Nataran. Penataran. Itu di Depok. Di Depok itu diikuti hampir 800 masjid. Hmm. Gitu. Kemudian narasumbernya itu dari Sunda Kelapa. Masjid Sunda Kelapa. Masjid Sunda Kelapa ya. Nah, Oh. itu sehari. Hmm. Sehari. Jadi ilmu yang dapat saya serap di situ ketika itu bagaimana kita melayani. Hmm. Dan itu emang udah saya praktekin. Mm-mm. Itu tadi dapat 10 juta, 5 juta. Iya, gitu. Mas. Jadi waktu itu yang saya dapetin di mana kita setiap ada tamu Allah Mm-mm. ya Mm. musafir lah gitu. Iya. Itu selalu kita sapa. Hmm. Iya benar. Gitu. Kita sapa, kemudian kita ngobrol-ngobrol lah. Iya. Dan di situ banyak memang mereka ini bilang gitu ke kita itu jarang setiap mampir di masjid itu pengurusnya Hmm. atau DKM-nya menyapa Hmm. dari musafir Oh, dari ya iya, dari biasanya kebanyakan ditemui. ya bisa gitu. Ini kok di sini lain bilang gitu. Hmm. Akhirnya saya jalan seperti itu. Kemudian juga dari kebersihannya juga, kebersihannya juga, keadaan kamar mandi dan lain sebagainya. Nah, dari situ mereka betah. Hmm. Ceritalah ya kepada
yang supir pribadi cerita sama bosnya. Oh. Ya, yang karyawan sama bosnya. Bahkan yang ada aparat juga kepolisian waktu itu. Dia cerita juga sama atasannya. Dari cerita itu nggak lama datang berkunjung. Si bosnya. Ya, ketemu saya, cerita segini-gini. Akhirnya mereka merasa nyaman lah, gitu. Banyak yang dia dapatkan. Dan mereka tidak segan-segan untuk keluarkan dananya. Inilah salah satu yang saya rasakan itu mudah. Ya, jadi kita dakwah itu lebih mudah dari buat pendekatannya. Iya, Persuasif ya, persuasif itu lebih mengena. Iya, betul. Ya, tapi kita bil hikmah, artinya ini kita berdakwah itu kita deketin dulu. Iya, benar. Jadi nggak begitu kita ketemu orang, kita ceramah enggak. Iya. Tapi kita deketin dulu, pendekatan, setelah itu baru dia nanya. Kalau udah nanya, insya Allah. Iya. Bahasa sekarangnya tuh PDKT ya, biar. PDKT. Iya, betul. Itu PDKT. Tapi emang perlu juga sih pendekatan sama masyarakat juga. Senyum. Lanjut, Bi. Jadi beliau ini banyak nih jabatannya, Oh, iya. banyak kepercayaan ya. Dari jabatannya luar biasa nih yang anda kenalnya sehari ini di pengurus MUI ya kan. Iya. Kemudian di DMI juga. Kalau di MUI itu sebagai wakil ketua. Terus kemudian di DMI sebagai Sekjen. sekjen kan. Masya Allah. Terus kemudian di ini juga nih sebagai kompak pengurus juga kan? Ya, pengurus juga. Kompak itu Kompak itu komunitas pengajar Al-Quran. Masya Allah. Harja Mukti. Nah, seharja Cimanggis Mukti. sama. Cimanggis juga dipercayakan juga Pengurus dari juga, komunitas pengajar Al-Quran. Iya, Terus benar. kemudian yang terbaru ya, yang terbaru ini Suling nih. Suling ini subuh keliling ya. Subuh. Ya. Oh, suling itu subuh keliling, bukan suling yang mainan itu. Bukan. Tapi nanti jangan bilang maghrib keliling. Maling. Maghrib keliling jadi maling. Oh, kalau Subuh keliling kan apa? Suling. Suling. Kalau Iya. maghrib keliling Maling. Nggak ada itu. Ada suling itu wasilah subuh lah. Masalah subuh. Nah, jadi wasilah subuh ini di Kampung Pedurenan. Jadi Harja Mukti ini terdiri dari 3 dusun, 3 dusun. 3 kampung. Hmm. Kampung Pedurenan, Kampung Kalimanggis, Kampung Pondok Ranggon. Oh, berarti itu masih satu itu? Iya, Ya, 3 desa. 3 dusun. Dulu ada kadus, namanya kepala dusun. Kadus. Ya, Kepala dusun. setiap dusun itu, setiap kampung itu mempunyai kepala dia. Nah, atasan kadus itu ya lurah. Iya. Kepala desa ya, kepala desa ya. Jadi setiap lurah mau memberikan suatu pengumuman, Iya. woro-woro, dia ke kepala dusun itu. Nanti kepala dusun itulah yang ke masyarakat. Lanjutkan ke masyarakat. Jadi kadus itu di atas RW. Gitu. Jadi dulu 3 kampung ini ada ini ya, kepala dusun ya. Ada Itu dipilih sama masyarakat. Masyarakat juga. Itu masih zamannya LKMD. Sekarang LPM. Berarti emang kepercayaan masyarakat itu emang perlu juga, Pak Ustaz. Iya. Jadi kalau kita ini masih lingkungan asli ya, katakan asli lah. Iya. Jadi memang unsur-unsur budaya, unsur-unsur kebiasaan ya dari masyarakat itu sendiri, dia biasanya lebih kental ke tokoh. Ke tokohnya, iya betul. Apalagi ada dibanding sejarah-sejarahnya ya, gitu. Iya. Ya intinya setiap tokoh itu dia minimal mengerti sejarah kampung. Iya. Nah, kalau orang Betawi bilang nangkap buaya di pinggir telaga, Nah, cakep cakep nih. nangkapnya menjelang tengah hari. Nah, iya. asik. Budaya harus kita jaga. Benar banget. Kalau udah hilang, kemana harus dicari? Cakep. Kalau budaya itu harus dilestarikan. Lestarikan, harus dijaga juga ya. Karena itu mengandung sejarah itu. Iya, Jadi betul. nggak- kayak beberapa tempat ya kan kayak nama contoh nih ini kan Pedurenan ya kan. Ya. Itu ada sejarahnya Ada. kan. Pedurenan kan. Nah. Hanya di sini Banyak duren. Duren. Bener nggak, Pak Bener ya, Ustaz? bener. Secara umum memang orang
berpikirnya berpikirnya ke situ. Iya betul. Misalkan Cisalak banyak salah. Iya. Karena mudah Iya, untuk ini gitu. Kalau di Pedurenan mungkin banyak duren. Iya, iya. Sebenarnya durenan itu, padurenan itu namanya padu liren. Padu liren. Ya, asal katanya. Padu itu Padu bersatu. bersatu. Oh iya, Mak. Nah, liren itu istirahat, tempat. Iya, tempat Jadi, istirahat. Memang di sini ini banyak dulu para ulama kita, pejuang kita. Masya Allah. Itu berkumpul dari semua daerah, bahkan kalau dibilang dari Nusantara ada juga, ya. Khususnya Pulau Jawa itu berkumpul di sini. Nah, kira-kira berarti kalau ada perkumpulan gitu berarti ada tempatnya dong. Nah, benar. Ya. Jadi di sini tuh namanya ada keramat ya, namanya keramatnya karomah. Iya. Itu sumur gondang. Itu aslinya itu nggak ada makam. Oh, Itu petilasan tempat kumpul. sebenarnya tempat Sebenarnya kumpul. kumpul, tempat musyawarah. Nah, bisa. Tempat musyawarah. Kemudian dulu gimana nih perjuangan kita Iya. untuk bangsa ini, para ulama di situ. Iya. Ya. Cuman seiring perkembangan zaman kemari ya ada positif negatifnya. Gitu. Nah, kita ini selaku orang tua, khususnya saya sendiri memang masuk ke sana sini. Artinya apa? Kalau kita pengen mengetahui sesuatu itu ya harus terjun di Iya, dalamnya betul. baru kita tahu. Iya. Dan kalau kita untuk meluruskan ya harus masuk ke dalamnya. Iya. Nggak bisa kita di luarnya. Dan ini perlu butuh perjuangan Iya. dari teman-teman pengurus di situ juga, saling bantu lah gitu. Iya. Ya ini ya, tugas kita ke depannya. Iya, betul. Jadi kayak buku jangan dilihat dari covernya ya, Bi. Iya. Ya, Harus Baca, dibuka, buka. dibaca, betul. Iya, baru kita Tahu isinya. isinya. Benar banget. ya kayak orang buta kan, Iya. 3 orang buta kan ketika memegang gajah ya kan, yang dia pegang kuping kan. Kupingnya gajah. Gajah itu Lebar. lebar kan? Iya, iya. Karena yang dia pegang Kupingnya? luar ya kan. Oh, luar. Enggak, gajah itu bukan lebar tapi panjang. Nah, yang dia pegang belalainya. Gitu kan. Nah, itu makanya itu kan baru dari luar ya kan. Tapi kalau kita masuk tadi buku ya, Iya. tidak ada covernya kita akan paham nih. Jadi memang kita tidak boleh mengklaim kan. Iya, Dengan betul. seperti tapi harus menyelami dulu sejarahnya seperti apa kan gitu. Nah Ustadz ya, jadi sebenarnya panjang nih kalau kita mau bicara, belum kita bicara DMI ya kan, apa di MUI ya kan, MUI sebagai yang pencetus juga nih. Ya, saya nggak akan bicara kegiatan ini lah, karena banyaknya yang kita akan dalami nanti yang cukup unik nih ya. Di samping beliau sebagai ketua DKM, seorang ustadz aktif di Dewan Masjid Indonesia Haji Mukti, kemudian MUI, kemudian juga sebagai guru ngaji. Ini yang kita angkat juga nih, beliau sebagai pendekar. Iya. Nah, Pendekar, kan? jadi gini, Bi. Untuk sebelum melanjutkan, Iya. gimana kalau enaknya kita ngopi dulu? Alhamdulillah. Kan Sesuai dengan namanya kan, Iya, obrasi, betul. obrolan. Iya, biar nggak serak-serak Iya, iya. banget. Silakan Ustaz. Ayo, kopi. kita ngopi gitu. Ini kopi untuk aku. Nah, ini obrasi nih Ustadz, obrasi. Jadi operasi ya. obrolan Obrolan. santai sambil ngopi. Jadi emang harus ngopi ya. Jadi kalau- Mas Lemet mau ngopi dulu? Jadi kalau ngopi ini Ada pantun lagi. Ada. Nah, itu kan. Nah. Nah, ini dia. Aki-aki bawa buntelan. Asik. Masya Allah. Buntelannya diambil orang. Asik. Cakep. Cakep. Minum kopi yang kentelan. Iya. Sekali seruput mata langsung terang. Makanya udah bilang kalau ngopi kagak bisa tidur ya. Benar. Sambil ngopi mana bisa tidur kan. Iya, benar. Alhamdulillah. Nah, ini yang kita mengangkat nih, Ustadz. Beliau ini lebih dulu mana nih? Kayaknya udah membuka perguruan silat ya. Nah, Ini boleh cerita sedikit nih. Nah. Perguruan silat ini mulai Namanya dari juga. ya mungkin kan kalau beliau pasti ada gurunya kan, sampai Iya. gurunya tuh sampai membuka perguruan silat ini sampai di masjid berkembang tuh itu panjang nih gitu. Nah. Silakan Ustadz, bisa Alhamdulillah. diceritakan sedikit. Ya, jadi untuk masalah seni bela diri ya. Iya, bela diri. Seni bela diri ini
Dulu saya belajar banyak, saya hampir di mana ada daerah saya belajar. Ya, dari Sukabumi, dari daerah Betawi sendiri, ya, daerah Banten juga, ya saya belajar. Memang waktu dulu masih muda, masih apa namanya bujangan ya, masih sendiri, saya senang, gitu, senang bertualang lah gitu. Iya. Jadi itu tahun 92 saya sempat jadi asisten pelatih tahun 92 di perguruan Betawi. Asisten pelatih. Ya, jadi kalau pelatih nggak ada, saya yang ganti beliau. Itu nama apa namanya? Gurunya siapa? Dulu ada namanya komponen. Komponen. Nah, Ada juga namanya Bang Salim nggak ada. Terus di Saidi, kemudian juga ada Ustadz Abdul Rahman, itu dari Cimande. Saya udah ke Cimande dari beliau. Gitu. Terus kemudian tahun 92 berjalan sampai tahun 2092 sampai 2002. Setelah itu masing-masing kesibukan ya. Nah, akhirnya tuh saya buka lagi perguruan ini sebenarnya baru setahun. Tahun 2022 saya buka. Ini artinya sebenarnya kita nggak ini ya, sekarang itu kan ekskulnya banyak kan dari luar, taekwondo, karate. Iya. Nah, suatu saat saya ditanya sama orang tua, kan anak ada nggak yang nerusin? Nah, Akhirnya saya bilang nggak ada, anak saya dua-duanya nggak ada yang belajar silat gitu. berarti nggak ada yang nurunin. Nah, akhirnya punya obrol-obrol sama orang tua, kembangin lagi. Nanti yang tadi itu kalau dikembangin, nggak dikembangin akan hilang. Akhirnya saya berpikir beberapa bulan, ketemulah orang Kampung Rambutan. Nah, beliau juga guru silat juga. Ngobrol-ngobrol, terus dari Sawangan ketemu juga. Seperguruan. Iya. Jadi sebenarnya perguruan, cuma satu aliran. Oh, alirannya sama, Ya. cuman beda ini. Beda. Dari Sukatani juga. Akhirnya kita punya komitmen, yuk kita latihan bareng. Iya. Ini masing-masing punya guru. Iya, iya. Cuma satu aliran, Iya. satu apa namanya, satu jalur lah. 4 bulan latihan bersama itu. Nah, untuk silat sendiri namanya apa, Pak Ustaz? Ya, jadi saya ini sekarang buka di Al Mukmin. Ada dua ini ya, ada 2 aliran di situ. Sebenarnya sih 3. 3 Yang aliran. pertama aliran Betawi, namanya Gombel, Gombel Betawi. Kalau kita buka di search di apa namanya, Google. di YouTube, di Google. Iya. Kalau silat Gombel itu banyak, ada Gombel Krukut, ada Gombel apa namanya Ciracas, Gombel Cisalak gitu. Tapi dia cirinya pasti ada. Iya. Gitu. Nah, terus ada juga Cimande, aliran Cimande. Iya. Nah, Cimande. Satu lagi namanya Cikalong. Cikalong. Dari Cianjur, terus di situ. Nah, untuk Cikalong ini karena gurunya, pelatihnya ini masih banyak kesibukan, belum kita buka. Nah, jadi yang sekarang berjalan ini dari silat Betawi sama Cimande, yang udah kita apa namanya laksanakan di murid-murid, siswa-siswa. Iya. Sekarang ini alhamdulillah udah ada 38 orang. Alhamdulillah. Muridnya ya? Ya, ininya. Jadi namanya itu sendiri sebenarnya tahun 92 itu kalau Betawi kan nggak ada perguruan ya. Jadi aliran apa nih? Desi apa gitu. Iya. Akhirnya kita punya inisiatif membuat nama, ya mungkin rada bau-bau Sanskerta juga. Iya. Namanya Tri Sabisa Dharma Putra. Masya Allah. Itu kalau sumpama diulang kagak bisa. Jadi
Tri ini 3. Tri 3. Sabisa ini sekemampuan. Sabisa, oh Ya, Sabisa. Sebisa. Sebisa. Nah, Ya. Putra ini sebenarnya nggak khusus buat putra laki-laki. Iya, betul. Putra itu anak apa namanya pemuda ya, Iya. putra lah gitu. Putra bangsa kan Iya. bukan cuma semua. bukan Iya, semuanya. itu. Iya. Jadi 3 sekemampuan, sebisa-bisanya perbuatan. Gitu. Dan kalau dikaitkan dengan Al-Quran itu Nah. dari surat Al-Asr. Al-Asr. Ya, wal asr. Wal asr innal Ini masa. insana. Ya, jadi masa itu berjalan. Iya. Artinya kita ini proses nggak langsung jadi. Iya, betul. Nah, tadi manjada, Manjada. terus proses. Heeh. Innal insana lafi khusr. Khusr. Jadi sungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Iya. Yang dia nggak sungguh-sungguh, Heeh. dia malas. Iya. Terkecuali itu, Iya. Pak Ustaz. Ya. Illal ladzina amanu. Heeh. Kecuali dia yang beriman. Satu, beriman. Nah, Dalam arti kata bertakwa, dia harus menjalankan. Kalau dia agama Islam harus menjalankan perintah. perintah Allah, Iya. sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Kalau di agama lain harus menjalankan syariat itu sendiri. Iya. Gitu. Kemudian ilal ladzina amanu wa amilus sholihah. Amalan soleh. Amalan soleh. Iya. Kita setelah kita bertakwa kepada Allah, kita harus berbuat. Berbuat. Amalan soleh ini harus kita berbuat. Harus kita latih. Iya. Di puncak silat itu harus berlatih. Orang sebisa apapun kalau nggak berlatih, Iya, dia akan betul. kaku, akan mungkin bisa lupa. Iya. Benar, Bang. Ya, jadi saya ini dari tahun 92 bayangin sampai 2002, mulai lagi 2022, berapa tahun itu? 20 ya. Secara logika itu kan nggak ingat. 2022 Iya. ya. Iya. Ya, Udah lupa. udah lupa. Iya. Nah karena kita, alhamdulillah, ya nggak vakum. Ah. Ya selama ini kadang kalau lagi sendiri kita ada latihan sendiri Iya, gitu, untuk latihan. menjaga jangan sampai kita lupa itu. Iya. Itu untuk perbuatannya. Tadi kita bertakwa, Amalan kemudian soleh. beramal, harus bekerja, harus berlatih, Mhm. harus berusaha. Nah, akhirnya watawassaw bil haq watawassaw bis Tawassul bis. setelah kita Beramal beriman, soleh. beramal soleh, kita udah bisa, udah punya kemampuan, nah itulah harus bisa manfaat buat diri kita dan orang lain. Betul. Artinya bisa buat jaga diri kita, juga bisa buat membela orang lain. Iya. Tapi nggak boleh buat kejahatan, Iya. ya, buat istilahnya keburukan lah. Iya, bermanfaat untuk Ya, sendiri. itu adalah dari arahnya ke surat Al-Asr, Iya. Al-Fitri, Sabisa dan Mafuta. Oh, berarti ngambilnya dari Dari surat surat Al-Asr Al-Asr. tadi. Nah itu ini misalnya apa? Kadang kita kalau belajar silat itu mas harus dilandasi ya. Nah, Artinya banyak orang ketika punya punya bela diri, dia kan pengen menyombongkan diri nih, Ah, kan? iya. Pengen menunjukkan nih, kan? Nah ini kan betul-betul harus manage jiwa nih, jadi Ya. tidak boleh ada sombong, ya kan? Dan Jadi, tadi itu ada mungkin ah. yang sejalan dengan tadi sudah disampaikan yang hadis Nabi mungkin ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Iya. Jadi sebaik-baik manusia itu yang Yang bermanfaat. bermanfaat Artinya untuk dia orang bukan lain hanya juga. menjaga diri sendiri nih, bisa Juga keluarganya, lingkungan, kan? iya. Lingkungan juga kan. Pada saat ada kemungkaran di situ, dan dia harus dirubah dengan tangan kan. Iya. Nah, itu dia punya bela diri yang itu luar biasa tuh. nah, Jadi memang sejalan dengan ini ya. jadi kalau Aturan bela hadis itu. ya kalau bela diri ini, kalau yang pengalaman saya itu, kalau baru biasa, kalau baru begitu. Pengen nyoba-nyoba gitu. Ya, Nah, itu nyoba-nyobanya gimana tuh? biasanya sih kalau zaman dulu kan masih banyak tawuran. Nah. Tapi beda tawuran sama sekarang. Nah. Kalau dulu kalau tawuran tuh nantang-nantangin ya 1 lawan 1. Nggak ada HAM, nggak ada. Iya, iya. Tapi kalau untuk sejarah nih Pak Ustadz, maaf ya. Untuk sejarah kalau dengar-dengar kisah Pajajaran, itu biasanya ada tradisi Pajajaran Pak Ustadz. Itu gimana ceritanya Pak Ustadz? Kalau Pajajaran itu macam kayak tanding deh ya. Nah, Tanding. untuk memasuki sebuah wilayah gitu kan. Jadi kalau dulu memang ada seperti itu. Nah, Nah, kalau sekarang enggak. sekarang alhamdulillah udah. Karena kita ini sekarang ini lebih ke arah seni. Ah, betul. Ya, kalau dulu kalau kita masuk perguruan pasti
dicoba. Iya. Gitu. Iya. Makanya sudah ada juga orang masuk perguruan itu gurunya kalah. Iya. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau sekarang ini lebih ke seni. Jadi istilahnya untuk dialihkan ke seni ada seni palang pintu. Iya. Kalau untuk Betawi. Ya, seni selamat datang. Iya, betul. Gitu. Kemudian kalau untuk Cimande dia ada seni pencak ya. Pakai apa namanya? Pakai gendang rampak Gendang. gitu. Lebih enak. Dan untuk tanding juga kalau Cimande itu ada tanding. Ada juga ya. Iya. Kalau Betawi sih saya kayaknya belum pernah sepengetahuan saya itu ya. Belum pernah dengar sih. Untuk tanding seperti nasional belum ada. Karena Betawi itu memang dia kuncian sama patahan. Ada tanding olok orang. Iya. Jadi sistemnya gitu. Jadi mungkin ini ya, mungkin banyak juga pengetahuan yang lain. Cuman sepengetahuan saya itu kalau di Betawi biasanya dia nggak pernah ngaduin. Iya. Iya. Kalau nggak pernah ngaduin, istilahnya dia cuma nampanin aja. Iya. Gitu. Kalau gimana kan nyerang gitu. Iya, betul. Jadi filosofi pencak silat kalau bela diri seperti itu. Istilahnya kalau Betawi itu pertahanan ya Pak Ustaz? Pertahanan, ya. Heeh. Kalau bahasanya ikan bawal ikan silik. Nah, ini Ente dia. jual, ente beli. Iya. Kelihatannya Betawi juga banyak pantunnya Pak Ya. Ustaz. Jadi ada di situ ada sedikit gerakan, misalkan ya kan kalau tahu itu biasanya nggak langsung nyerang, diserang itu nggak langsung nyerang. Kecuali. Ya dia pasti menghindar. Oh gitu. Itu misalkan ada serangan, biasa dia nampak dulu ngebuang gini, Iya, iya. ngebuang. Nah dia ngebuang ini kan ngasih kesempatan. Iya. Ada apa antar dulu kan gitu. Iya, iya, benar. Kalau dia menjual, tetap kita beli ke sini. Nah, nih buat aneh kasih pantun nih kan. Ikan tadi kan ikan kan. Iya. Kita jawab nih ikan patin, ikan sepat. Nah, cakep. Ustaz Sahrin emang hebat. Masa tadi ikan ya. Ternyata punya balasannya juga. Ikan patin, ikan sepat ya. Ustaz Sahrin emang hebat. Alhamdulillah. Nah, sampai yang terakhir nih ya. Ya. Ada satu lagi nih yang unik nih, kayaknya Belum. baru-baru nih. Ini jago tembak juga. Nah, Masya Dia tergabung di Allah. ini apa? Berbakti. Perbaki, Persatuan Iya. Menembak Indonesia. Punya komunitas juga. Masya Allah. Dan kalau lihat videonya nih, kalau lagi latihan tuh kalau sekali apa tembak kena. Ada videonya juga Pak Ustaz? Ada videonya. Sebenarnya Nah. ini gimana sih sampai tertarik sama Ya, jadi menembak nih? di sini ada teman sana, Bang Yohan. Ya. Jadi sebenarnya saya masuk perbakin itu dari apa ya, ormas ya. Saya dari Siliwangi. Masya Allah. Di Siliwangi Bang Yohan. Wah, Ya. ternyata. Beneran di sana itu ada program ya, Iya. kita kerjasama dengan anak-anak tentara itu. Iya. Jadi saya ikut di sana. Awalnya sih memang kita awam ya, pengenalan senjata dari jenis-jenis Gak maju Pak Ustaz. apa namanya, merek-mereknya, ya merek-mereknya. Iya. Kemudian cara kerjanya kita dikasih pengetahuan dulu. Jadi enggak kita masuk Langsung Langsung menembak gitu menembak. doang kan? Iya. Jadi ada tahap-tahapnya juga ya Pak. Ada tahap-tahapnya itu kita pengenalan senjata, misalkan contohnya Bareta. Ini Bareta M84. Ada sistemnya, ada sistem pengaman, kemudian juga cara megangnya dan bagian-bagiannya situ. Bareta itu senjata. Senjata, Oh, ya, senjatanya. pistol. Oh, iya iya. Itu ada trigger, ada dalamnya ada campur dan lain sebagainya, kita harus tahu gitu. Kemudian ada juga jenis Bareta M9A1, ada lagi itu lebih panjang kekurangannya, terus Glock dan lain sebagainya. Makanya waktu itu saya pernah tampil di Hambalang itu perpaduan kolaborasi antara pencak silat sama menembak. Nah, di situ saya pakai Glock 19. Golok 19. Glock. Oh, Glock. Jadi di situ saya disebut Pak Ustaz Sahrin
dulu pakai golok, sekarang pakai glock. Gitu. Alhamdulillah. Dan setiap sesi latihan itu pasti ada juaranya. Setiap latihan nih, misalkan Latihan. di Ambalang, apakah di Cilodong, Iya. nah, dia ada tuh dari latihan hari itu siapa nih pemenangnya. Oh gitu ya, ada tuh ya. Nah itu tuh buat motivasi tuh ya, Iya, supaya alhamdulillah. ada kemajuan tuh betul-betul. Ya saya juga alhamdulillah nilainya Bagus ya. bagus terus. Alhamdulillah. Untuk tembak, dan yang saya senang ditembak kenapa? Satu, di situ ada 3 unsur. Nah ini filosofi nih, filosofi. filosofi menembak nih. Tiga Maksudnya. unsur yang harus menyatu. Hmm. Pertama, mata. Iya. Mata arti kata lahir kita harus awas. Iya. Apalagi zaman sekarang harus awas. Harus awas. Kemudian mata bagus, napas. Nah, iya betul. Ya, napas itu harus teratur. Sama dalam Islam kan hidup kita juga harus teratur. Teratur betul. Ya, Benar ada banget. sholat 5 waktu yang kita kerjakan malam, kita kerjakan siang. Dan yang ketiga, jantung. Jantung. Itu pengaruh 3 itu. Jantung itu kan Sumber ketenangan, ketenangan. ketenangan jiwa. Gitu. Jadi ketika kita membidik, mata kita udah pas nih. Sama target kita. Begitu kita nembak, napas Iya. itu akan bergerak. Sebab kalau di menembak itu kita goyang sedikit aja Meleset. 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 ya kan kayak gini, Iya. goyang dikit ya ke sini. Iya. Kemudian mata bagus, napas teratur, jantung tenang. Kita kalau napas bagus gini, tembak bidik, jantung kita deg 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 deg, itu gak kena. Nah ya. Benar banget. Keyakinan kita, itu. Kalau kita udah yakin, pasti kena. Itu pengalaman seperti itu. Tapi kalau mata kita target, napas kita bagus, kita nggak yakin, itu bisa meleset. Berarti pertama di situ landasannya di samping 3 unsur tadi harus yakin ya. Harus yakin. Nah itu kaitan dengan ini juga tuh. Ya, Yakin. Allah kan, Ya, keyakinan kan. keyakinan. Itu filosofi dari Menembak. itu, menembak. Menembak gitu. Jadi saya senang di situ. Hmm. Nah, kemudian di situ juga kita ada perhitungan angin juga dan lain sebagainya. Pokoknya kalau yang ada di hadis memanah ya. Memanah. Iya. Sama memanah seperti juga. Memanah, ya, menembak. Cuman kalau memanah ini kan dia Pakai busur. ya pakai busur, Iya. tarik Mhm. gitu. Ditarik langsung ke target dan dia biasanya nggak ngaruh. Gitu. Tapi kalau tembakan kan lurus. Iya. Lurus begitu kita tembak, dari kanan ke atas. Kira-kira Pak Ustadz menembak dengan si busur panah tadi itu sulitan mana Pak Ustadz? Saya rasa sama sulitnya. Sama sulit. Sama sulit. Iya benar. Ya itu benar. tadi amalan soleha perlu berlatih. Iya betul, berarti harus setiap itu harus dilatih Ya, Pak harus Ustadz. berlatih. Jadi ada kata Allah bisa karena biasa. Iya. Nah. Orang bisa karena Nah, itu biasa. Terbiasa. Itu luar biasa tuh filosofi menembak tuh. Hmm. Iya. Ini luar biasa nih saat ini. Jadi udah banyak panjang lebar cerita dari awal lah mungkin. Mungkin kalau kita pengen buka ini mungkin butuh waktu berjam-jam ya. Ini kan waktu terbatas ya. Bisa 3 hari 3 malam. Bener ya. Baik, kesimpulannya Ustadz nih dari perjalanan Ustadz nih sebagai ini kira-kira apa yang bisa diambil nih dari Oke. Jadi di situ dalam rukun iman ada rukun yang ke-6. Rukun. Jadi itu rukun iman itu yang ke-6 itu adalah beriman kepada takdir baik, takdir. takdir buruk. Istilahnya kita jalani hidup ini, yang pertama kita harus berusaha bertakwa. Nah, Bertakwa Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita dekat sama Allah akan dikasih jalan. Kalau sejalan. Iya. Ya, itu kan orang bertakwa akan dikasih jalan keluarnya. Iya, betul. Ya, keyakinan kepada Allah. Keduanya, kita berbuat hal yang bermanfaat. Bermanfaat, jauhi perbuatan yang membawa mudarat. Tentunya sesuai dengan
kapasitas kita, profesi kita dan keahlian kita. Iya. Karena seorang muslim itu dimanapun, kapanpun dia berada akan membawa kesejukan, Iya. membawa kedamaian, Iya. membawa kenyamanan buat orang lain. Nah itu tadi katakan khairunas Khairunas anfa'uhum linnas. linnas. Intinya seperti itu. Iya. Jalani kehidupan sesuai dengan peraturan Allah, Iya. insya Allah kita akan aman. Insya Allah. Kan aja dalam ayat disebutkan wa may yattaqillaha ya Iya. ja'al lahu makhraja ya. Iya. Barang siapa yang bertakwa pada Akan Allah dikasih jalan akan dikasih keluar. jalan keluar, akan dikasih jalan kehidupan lah ya kan. Kan dari profesi ini bisa mendatangkan dolar juga. Iya. Dolar. Bisa. Iya kan dari ngajinya. Iya. Mungkin sebagai pelatih menembak ya kan. Terus apa lagi tadi Silat. silat kan. Silat Ini juga. peluang tuh. Jadi ada lagi ayat nih yang senada nih. Nah, Ya kan manja hadafina itu Ustaz ya. Lanah dia nahum sebulan. Nah. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, artinya di jalan kami itu di jalan agama ya kan, perintah Allah. Lanah dia nahum sebulan. Nah, pasti akan kami berikan jalan petunjuk jalan. Itu yang harus kita yakini itu. iya. Yakin itu kunci nih dari percakapan kita nih. Iya. Nah, ini mudah-mudahan pemirsa juga bisa mengambil hikmah dari obrolan kita nih, Iya. obrolan kita hari Ada ini. manfaatnya. Ada manfaatnya tentunya pasti ya. Iya. Bisa kita ambil hikmahnya gitu. Gimana? Nah, itulah sahabat ya. Untuk malam hari ini kita sudah banyak berbincang-bincang, sudah banyak dengan narasumber juga. Selanjutnya Bi, Ya. untuk video selanjutnya nih kira-kira gimana Bi? Ya, nanti ini ya apa namanya? Ya tentu dengan bintang tamu dan sumber yang berbeda ya kan. Mungkin nanti kita ini. Nah, Ustaz, sekali lagi kita ucapkan terima kasih nih. Iya, benar, Pak Pak Sasarin Ustaz. yang Sudah telah hadir menyempatkan waktu malam hadir ini ini. lagi kondisi kurang sehat ya Masya Allah. alhamdulillah. Udah ketar-ketir mau Kita syuting mau gitu kan. operasi. Iya, Pak. Operasi, benar. Salah satu apa cinta dengan operasi ini. Alhamdulillah ada sahabat operasi Iya. sekarang ya. Bisa jadi nanti kita langsung daulat sebagai penasehat nih di operasi kan. Ah. Kira-kira bintang tamu siapa lagi nih? Gitu. Nah, insya Allah nanti video selanjutnya lebih bermanfaat lagi, Amin. bisa Iya. membawa ilmu yang bermanfaat untuk sahabat operasi semuanya ya. Amin, insya Allah. Bisa langsung closing deh. Langsung Kan closing. selain ke ente lagi tuh. Ente yang buka, ente yang Oh gitu. Oke sahabat operasi, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tunggu video selanjutnya ya sahabat. Untuk terakhir mungkin ada pantun. Silakan Pak Ustaz. Anak ayam main di papan. Cakep. Papan ditaruh di atas kolam. Cakep. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.